Yo, hello Jokers, balik lagi bersama gua LJ. Ya, di video kali ini gua akan ngebahas pengertian tentang BIOS ya. Jadi, pengertiannya, fungsinya, serta cara menggunakannya. Menggunakannya maksudnya setting-settingnya ya. Nah, menu BIOS ini penting sekali terutama untuk kamu yang ingin menginstal ulang Windows atau menginstal ulang sistem operasi ya. Nah, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe sekarang juga coy. Karena subscribe di sini bukan hanya gratis, tapi plus doa dari saya supaya kalian semua sukses dan apa-apa yang kalian kejar itu cepat tercapai coy. Amin. Dan dengan subscribe kalian bisa membuat channel ini semakin berkembang untuk membagikan ilmu-ilmu bermanfaat dan berfaedah coy. Oke? Oke. Ya langsung aja, BIOS itu panjangan dari Basic Input Output System ya. Nah, BIOS ini berfungsi untuk mengatur fungsi hardware ya. BIOS ini umumnya letaknya itu ada di chip flash ya, atau ROM. Nah, itu letaknya di motherboard ya. Nah, BIOS itu pabrikannya beda-beda ya, makanya untuk masuk ke menu BIOS ini pencetan tombolnya beda-beda, caranya beda-beda, dalam menunya juga settingnya, menu letak-letaknya beda. Tapi pada dasarnya tujuannya sama ya, hanya beda tampilan aja. Pada saat kita mau install ulang Windows, fungsi penting BIOS saat itu adalah memuat sistem operasi ya, atau yang biasa disebut booting. Nah, kita bisa setting-setting bootingnya di menu BIOS itu. Booting pertamanya apa, misalnya ke flash disk, booting keduanya ke hard disk. Ya, motor cuy. Booting itu maksudnya proses awal menyalakan komputer ya. Komputer ini memproses awalnya kemana? Ya bahasa awamnya, baca pertamanya itu kemana nih dia, bootnya. Atau bahasa sederhananya, baca awalnya itu dia kemana. Kita bisa setting tuh bootingnya awalnya kemana, ke USB, booting ke hard disk, booting ke SSD, booting ke CD-ROM, ya kan? Kalau kita mau install ulang, booting pertama itu biasanya USB atau CD-ROM ya. Kalau yang bisa ulangnya pakai USB itu USB, kalau pakai CD atau DVD ya CD-ROM. Nah, yang pertama paling terpenting adalah akses, dimana kita bisa masuk ke dalam menu BIOS itu ya, menggunakan cara dengan memencet tombol ya. Jadi pas kita nyalain power komputer atau laptop, itu ada tombol yang harus dipencet, dan itu setiap komputer, setiap laptop beda-beda ya, tergantung keluaran BIOS ini atau motherboardnya, ya kan. Rata-rata paling umum itu delete, ada yang mencet delete udah bisa, ada yang mencet F1 udah bisa, ada yang harus 2 tombol, ada yang harus ditahan, ya lain-lain. Jadi gimana sih cara taunya itu komputer kalian pencetannya apa? Tinggal tulis aja di Google, misalnya laptop kalian Asus seri sekian, ketik aja tombol BIOS Asus sekian, atau misalnya tombol BIOS Acer sekian, kayak gitu. Nanti banyak tuh yang ngasih tahu tombol BIOSnya, cara mencetnya gimana. Nah, yang paling umum itu dari dulu mencet delete ya. Jadi dinyalain sebelum tampil, biasanya pas komputer mau nyala itu ada tampil ini dulu dia, logonya dia dulu, misalnya mainboardnya Asus atau Acer atau sorry ada motor lewat. Iya. Atau Acer,
pas lu nyalain komputernya, lu pencet aja langsung tombol power, langsung pencet tuh tombol untuk masuk ke BIOSnya. Misalnya delete, lu pencet delete terus, atau F1 lu pencet aja terus, nanti juga dia akan masuk sendiri, ya kan? Ya udah, langsung aja gue tunjukin cara masuknya ya. Dan di sini gue nanti ada dua contoh BIOS ya, BIOS model lama dan model baru ya, komputer model lama dan komputer model baru maksudnya. Dan gue tunjukin cara-cara settingnya ya. Oke, langsung aja cipidaw. Nah, ketika dinyalakan dia akan muncul logo mainboardnya ya. Kalau mainboard saya kan Asus ya. Nah, ya seperti itu ya. Jadi kamu mencet delete-nya atau mencet tombol untuk masuk BIOS-nya sebelum logo Windows keluar ya. Nah, ini kalau logo Windows seperti ini udah keluar, berarti udah telat kamu ya. Udah telat, kamu harus shutdown lagi. Ya, kita nyalakan ya, kita pencet tombol powernya. Setelah pencet tombol power, kita langsung dari awal pencet tombol delete sebelum logo Asus atau logo mainboardnya keluar ya. Kita pencet aja dari awal gini, tombol delete atau tombol untuk masuk Windows-nya ya. Beda-beda setiap komputer. Pencet aja terus sampai muncul menu BIOS-nya ya. Nah, udah muncul. Kalau kamu pencet-pencet tapi tetap masuk ke logo Windows atau ada tulisan not found operating system, berarti kamu udah kelewatan ya, gagal ya pencet tombolnya, itu berarti ada yang salah. Ya, jadi dari ulang lagi. Ya, kita udah ada di dalam menu BIOS-nya. Kita gerakinnya pakai keyboard ya. Gerakinnya mau ke samping, mau ke bawah, ya kan? Ya, ini adalah menu BIOS yang model lama ya. Yang nggak lama-lama banget juga sih. Yang baru maksudnya tuh dia udah bisa digerakin pakai mouse. Kalau ini kan untuk ke sampingnya, ya kan? Ke sampinginnya pakai tanda panah, ke bawah ini juga pakai tanda panah, gitu kan? Nah, langsung aja. Nah, perlu diingat tampilan setiap menu BIOS beda-beda ya. Nah, kalau di sini halaman utamanya untuk mainnya pertama tanggal. Nah, ini kita atur tanggalnya, ini untuk ngatur tanggal. Ini tanggal untuk ngatur tanggal. Nah, kalau ada kasus udah atur tanggal terus dia balik lagi ngaco lagi tanggalnya, jamnya ngaco lagi, itu berarti baterai CMOS-nya yang ada di mainboard tuh habis ya. Itu baterai CMOS-nya habis, jadi dia nggak bisa nge-save tanggal tersebut. Baterai CMOS sudah diganti masih kayak gitu juga, berarti ada kerusakan di hardware-nya ya. Hardware yang untuk menyimpan ini itu nggak bisa, atau baterainya itu di sekitar baterainya ada yang rusak ya, IC-nya atau apanya gitu kan. Nah, terus menu kedua itu tanggal, sama kayak di atas ya. Kalau tanggalnya ngaco lagi itu sama kayak tadi ya, baterainya. Nah, ketiga di sini ada bahasa ya, kita enter, ya, pilih bahasa, hanya kayak gini aja pilihannya ya. Nah, menu keempat ini segini ya, ini lumayan penting ya, karena untuk mengetahui hardware itu udah kedetek apa belum ya. Hardware itu udah kedetek apa belum. Hardware yang berhubungan dengan kabel SATA. Ini kan ada kabel SATA nih ya. Kabel SATA 11, 2, 3. Nah, kabel SATA 1 saya ini SSD ya. SSD Intel. Nah, saya juga pakai hard disk di SATA 5 ya. Pakai hard disk di SATA 5. Nah, misalnya mainboardnya yang model lama lagi, ini ada kabel IDE ya, ini ada SATA, ada IDE biasanya di sini. Gitu ya. Jadi kamu bisa tahu di sini tuh apa aja yang
kecolok di kabel SATA tuh udah kedetek apa belum, ya kan? Kalau saya kan nggak pakai DVD room. Kalau ada DVD room mungkin ada di sini atau di sini yang saya colok SATA berapa gitu kan. Atau mau nambah harddisk lagi bisa, kamu nambah harddisk 1, 2, 3 di sini akan kedetek ya. Nah, yang paling bawah ini sistem information ya, yang ini lumayan penting ya. Jadi kita bisa tahu paling atas itu BIOS version ya kan. Terus prosesornya tipenya apa ya kan, saya pakai Core i7 ya kan, 2,93 GHz. Nah, kita bisa lihat speednya juga ya kan. Nah, RAM saya berapa kita bisa tahu juga ya. Di situ saya pakai 8 GB. Nah ya, sekarang kita ke kanan ya. Nah, ini nggak terlalu penting, jadi ini gue tunjukin yang penting-penting aja ya. Maksudnya paling penting kan untuk lu gimana bisa nyeting untuk install ulang ya. Install ulang, terus untuk kayak tadi ngedetek harddisk lu udah kedetek apa belum, CD-ROM lu udah kedetek apa belum, bisa lihat di situ ya. Nah, ini juga nggak terlalu penting. Kita langsung ke boot ya. Nih, boot, menu boot. Jadi kalau nanti kalau menunya beda, lu cari kata-kata boot ya, booting, boot atau booting. Nah, di sini ada boot device priority ya, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini maksudnya booting pertamanya apa nih kan? Ini harusnya pertama sih harddisk ya, harddisk pertama nih. Nah, ini kita ganti dulu. Nah, ini harusnya seperti ini sih. Jadi dia langsung membaca harddisk. Nggak begitu juga nggak apa-apa, dia akan ngelewatin karena ada motor cuy. Karena ketika dia ngebaca yang atas misalnya flash disk atau DVD, nggak ada apa-apa, lewat langsung ke harddisk, tetap masuk ke Windows. Nah, ini beda ya. Di sini nggak langsung ada USB-nya ya, flash disk ya. Biasanya ada yang ada langsung. Kita misalnya di sini ada tambahan nih flash disk kita apa kedetek di sini Toshiba apa Vigen atau apalah. Nah, nanti bisa kita pindahin ke paling atas biar dia bootingnya paling atas untuk install Windows lewat USB ya. Tapi kalau lu bootingnya lewat CD atau DVD, nah ini yang lu taruh atas itu yang CD. Jadi yang atas lu taruh CD gini. Nah, ini kalau lu booting mau install Windowsnya pakai CD, jadi baca awalnya tuh komputer pas nyala langsung ngebaca CD lu untuk install Windowsnya. Nah, kalau untuk USB gimana nih, kok nggak kebaca? Nah, itu ada yang langsung di sini, ada di sini USB yang kayak tadi gue bilang, ada yang harus kayak gini nih. Sorry. Nah, jadi dia harus ada kayak gini nih, hard disk drive. Nah, ini hard disk drive. Jadi di sini hard disk drive lu yang utama dibaca si BIOS ini yang mana, gitu kan? Padahal sih sebenarnya USB ini kan bukan hard disk ya, USB ini kan flash disk ya, tapi ini kayak gitu ya, drive ya, disebutnya drive. Nah, jadi kita harus pindahin dulu ini, ini USB paling atas kayak gini. Nah, baru di sini kebaca di sini. Nah, ini kita kalau mau install Windows pakai USB, nah booting pertamanya itu USB, pindahin ke paling atas ya kan. Nah, cara pindahinnya juga setiap
menu BIOS itu beda-beda ya tergantung komputernya ya. Ini kan pindahinnya tinggal pencet enter, terus pilih yang mana lu pengen taruh. Nah ini pindah ke atas. Ada yang mencet F5, ada F5 F6 gitu buat naikin turunin, ada macam-macam lah. Nanti biasanya di sekitar sini ada petunjuknya nih kayak ini nih. Ini kan ada F10, ada ini buat select itu kiri kanan. Untuk cengnya tuh, nah ini untuk ceng plus sama min nih ya. Jadi kita pencet tombol plus sama min, dia bisa ganti tuh, ganti kan, tuh bisa diganti-ganti tuh sendiri. Nah ada yang mencet F5 F6, jadi lo lihat menunya aja di sini gitu. Oke. Nah satu lagi yang penting itu adalah power. Nah ini power nih penting nih di sini nih. Jadi lu cari menu hardware monitor. Jadi di sini lu bisa melihat memonitor hardware lu ya. Maksudnya tuh temperaturnya nih kayak gini nih. Temperatur suhu CPU gua, prosesor maksudnya, terus mainboard temperatur segini. Maksudnya normal apa enggak. Biasanya ini dilakukan saat lu mau beli komputer, lu cek kayak gini. Atau enggak kayak komputer gua kok suka restart gitu kan, lu lihat ini biasanya kalau panasan dia otomatis restart. Nah di sini ada speed RPM apa fan lu tuh, terus voltage ya, voltage ya. Udah sampai situ aja. Nah lu nggak usah takut untuk ngotak-ngatik menu BIOS ini. Kenapa? Karena di sini ada untuk discard change ya. Jadi kalau lu ngerasa udah ngaco, lu discard aja. Jadi itu nanti akan kembali ke awal ya, lu pencet discard, ya kan? Oke. Dia akan kembali ke settingan awal. Jadi nggak usah takut lo takut gini. Nah setelah lu udah setting, udah bener, pilihnya exit dan save change ya. Jadi apa yang lu udah setting tadi ke save gitu kan, yang ini udah setelah oke, dia restart. Oke, sekarang kita pindah ke menu BIOS yang model baru ya. Oke, check it out. Ya kita nyalain, langsung pencet F2. Laptop saya ini pencet F2 ya masuk BIOSnya ya. Oh benar, nyalain pencet F2. Laptop saya ini pencetnya F2 ya kalau mau masuk BIOS. Saya ingatkan lagi ya, menu BIOS ini tiap laptop, tiap komputer beda-beda ya pencetnya ya. Nah ini udah ada tampilannya ya. Nah ini menu BIOS yang baru ya, menu BIOS yang baru. Menu BIOS yang baru ini bisa dilihat dia udah ada mouse-nya ya, dan tampilan visual efeknya tuh udah lebih bagus ya. Nah tampilan ini udah langsung ada tuh ya, BIOS versinya tuh, BIOS version, spek komputernya ada, prosesor, ada RAM, ada VGA nya udah kelihatan di sini ya. Nah di sini ada kipas juga ya, fan RPM nya. Lalu derajatnya ya. Wah ini panas banget ya, ini laptop dan normal nih. Lalu oke, lalu di sini ada SATA-nya ya, serial ATA tuh maksudnya SATA ya. Kabel SATA-nya tuh dia ada harddisk ya, sini ada harddisk ngedetect tuh 1 tera 1000 GB ya. Terus ada CD-ROM-nya,
Nah, yang lainnya empty ya, kosong. Jadi ini harddisk buat ngelihat kedetek sama enggaknya, harddisk sama DVD di sini ya. Nah, untuk bootingnya, nah di sini ada nih boot priority ya. Nah, kita bisa lihat nih. Oke guys, next. Sorry tadi gue ganti flash disk karena flash disk tadi isinya Windows 7 yang settingan pas bootable-nya tuh settingan partition scheme-nya itu MBR ya. Ya gue ganti sekarang flash disknya tuh isinya Windows 10 yang settingan partition scheme-nya itu pas bikin bootable-nya di Rufus itu settingannya GPT ya. Karena laptop sekarang, komputer sekarang ribet ya. Ini dia nggak mau gitu, nggak mau nampil flash disknya tuh, nggak mau kebaca di sini kalau nggak settingannya GPT ya. Nah ini kita bisa lihat nih sekarang udah ada nih di boot priority itu settingannya udah kebaca ya. Di sini pertamanya Windows ya dari harddisk nih, kode ST1 ini itu harddisk. Nah ini USB atau Toshiba ya. Ya kita ke sini expand mode, boot menu. Sorry expand mode, boot. Nah ini yang boot option yang pertamanya nih, yang prioritasnya tuh Windows ya. Kita booting Windows, jadi kalau lu restart ya masuk Windows lagi. Jadi ini yang kedua, ini naikin ke atas ini ya, ini jadi Toshiba. Oke, ini udah bener, udah nah ini udah boot prioritasnya udah yang pertama Toshiba ya. Seharusnya ini restart udah bisa masuk ke install Windows ya dari flash disk. Nah misalkan mau pakai cara yang di sini juga bisa nih, boot menu, pencet boot menu langsung ke Toshiba, pencet. Nah dia nge-restart, dia akan langsung masuk ke boot menu flash disknya. Jadi dia langsung ngebooting flash disk, kebaca flash disk untuk install Windows dari flash disk. Nah lihat kan, ini udah proses install ya, udah gitu aja. Nah sebenarnya ada cara yang lebih gampang lagi, cara pintas tanpa masuk ke BIOS. Wow. Maksudnya cara pintas untuk booting tadi. Jadi ada tombol-tombol pintas untuk langsung dipencet dan tanpa masuk BIOS udah bisa booting ke USB atau ke DVD ya. Cara gimana ya? Gini caranya. Kalau untuk laptop gua ya Asus, pas dinyalain begini langsung pencet escape ya, escape. Nah dia langsung ada pilihan bootingnya ya, udah pilih yang Toshiba, udah langsung lu masuk ke booting ke flash disk dan siap install ulang. Nah ya kan, Wow.
Nah, tapi ingat, tombol pintas itu tiap komputer juga beda-beda tombolnya. Oke. Isi gua itu kalau nggak salah F12 ya. Ingat gua. Tombol rahasianya. Tombol pintas maksudnya. Oke, udah selesai. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya di kolom komentar. Jangan lupa bayar dengan subscribe. Langsung cashback. Doa dari saya, semoga kalian cepat sukses. Amin. Sampai jumpa lagi. Dadah.